Shalom saudara-saudaraku, mari kita sama-sama membaca 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29. Ayat ke-18, lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah." Ayat ke-20, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu? Lebih lagi daripada itu, bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Ayat 21, oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Ayat 22, sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umat-Nya. Ayat 24, Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Ayat 25, dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Ayat 26, maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka sekeluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Ayat 27, sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Ayat 28, oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ayat 29, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Judul renungan ini saya beri judul Doa yang Rendah Hati. Ketika berdoa, kita sedang berhadapan dan berkomunikasi dengan Dia yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mulia, dan Maha Kudus. Di hadapan Allah yang seperti itu, betapa kecil dan hinanya manusia. Dalam kesadaran seperti itu, selayaknya kita bersikap seperti Daud dalam doanya kepada Tuhan. Daud sangat hormat, khusyuk, sungguh-sungguh, sopan, tertib, penuh iman, dan taat kepada Tuhan. Seringkali manusia bersikap tidak pantas di hadapan Allah dan manusia, yaitu menyombongkan diri karena merasa kaya, kuat, pandai, berkedudukan tinggi. Bahkan menyombongkan kerohanian karena mereka telah tekun berbakti kepada Tuhan, serta telah berusaha melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Daud sebaliknya, ia memberikan teladan kerendahan hati. Ia bersikap serendah-rendahnya di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Ia sadar akan keberadaannya. Daud
takjub kepada Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Allah juga telah menyelamatkan umat-Nya. Daud takjub, bersyukur, dan dengan rendah hati berdoa kepada Allah memohon berkat-Nya. Sikap rendah hati itu tidak hanya ditunjukkan dalam doa saja, tetapi juga dinyatakan dalam seluruh hidup kita. Sikap rendah hati harus mendasari dan mewarnai perilaku kita dalam hidup sehari-hari, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, siapapun dia dan apapun latar belakang hidupnya. Ada pepatah yang mengatakan, kerendahan hati adalah kekuatan singa yang diwujudkan dalam lembutnya burung dara. Marilah kita selalu berusaha bersikap rendah hati, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jauhkanlah diri kita dari sikap dan perilaku sombong yang selalu meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain, terlebih di hadapan Tuhan. Tetaplah rendah hati dan berbuat yang terbaik dalam hidup ini dan bagi kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bukalah mata hati kami untuk takjub melihat kebaikan-Mu dan dengan rendah hati menyembah-Mu selama hidup kami. Haleluya. Amin.